Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya kepada diri khatib pribadi, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena takwa merupakan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan untuk menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada untuk meraih jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, istri yang cantik, rumah yang mewah, lengkap dengan isi-isinya. Di sisi lain, ada si miskin yang ingin menjadi kaya raya, ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakitnya dan bisa kembali menikmati dunia. Dan juga si kaya itu juga sangat benci dengan kemiskinan, tetapi terus merasa dirinya miskin, sehingga semangatnya untuk menambah kekayaan tidak pernah rapuh. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi,
dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari orang yang bertaubat. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bagaimanapun angan-angan di dunia ini, selama masih ada kesempatan, maka masih bisa diusahakan dan masih ada kemungkinan menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan melakukan sebab-sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini, khatib hendak mengajak jamaah sekalian untuk memiliki angan-angan dunia yang muluk-muluk, tapi khatib hendak mengajak agar kita merenungi angan-angan sebagai orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk merealisasikannya. Angan-angan mereka sudah terputus dari sebab mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan mereka setelah melihat kenikmatan atau siksa Allah Subhanahu wa ta'ala terpampang di mata mereka? Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang berbeda. Angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kelompok yang pertama adalah orang-orang saleh, ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin faqalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kulla syai' illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'ik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah itu adalah jenazah yang baik, jika jenazah tersebut adalah termasuk jenazah orang yang soleh semasa hidupnya, maka dia berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Jika ia bukan orang soleh, dia berkata, celaka, kemana mereka hendak membawanya? Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sa'iqo, pasti dia akan pingsan. Kemudian angan-angan yang kedua adalah orang-orang yang berdoa agar kiamat dipercepat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ketika seseorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaannya, maka dua malaikat kemudian datang memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia termasuk penghuni surga. Maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya di surga. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terbelat bagi manusia. Ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu lebih jauh menyakitkan daripada siksa di kuburnya, sehingga mereka lebih memilih tetap untuk disiksa di dalam kuburnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah angan-angan orang yang mati syahid. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sabda beliau yang berbunyi, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa asy-syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marratin lima yara minal karamah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan, keutamaan dari mati syahid yang ia saksikan. Inilah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski ingin kembali ke dunia, namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya sedikit pun. Mereka ingin kembali untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa angan-angan orang yang saleh yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidupnya mereka di dunia? Di antara angan-angan mereka adalah yang pertama, untuk bisa sholat 2 rakaat. Mereka ingin kembali hidup di dunia kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Adalah di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya sering disibukkan oleh dunia sehingga sering meninggalkan sholat. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin faqala, "Man sahiba hadzal qabri?" Kata Nabi SAW. Faqalu fulan, faqala raq'atani ahabba ila hadha min baqiyati dunyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan. Kemudian bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Kemudian dijawab oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kuburan si fulan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia kalian. Dalam riwayat lain dijelaskan, rakaatani khafifatani mimma tahkirun yaziduhuma hadza fi amali ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan kemudian ditambahkan pada amalan orang ini lebih dicintai daripada dunia kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian angan-angan yang kedua adalah mereka bisa mengeluarkan sedekah. Seorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk bisa kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang yang soleh, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka dikatakan, dan belanjakanlah harta sebagaimana sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Maka mengomentari ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsir beliau, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angan-angan yang ketiga adalah bisa melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang setelah dia meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Hatta idza jaa ahadakumul maut faqala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Demikianlah
keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan peringatan buat kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyesal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa kita masih bisa sholat, semasa kita bisa bersodakoh dengan harta yang kita miliki, selagi kita bisa beramal soleh, mari gunakan kesempatan emas ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika datang kematian, datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang tersisa adalah penyesalan dan penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan yang dialami oleh orang-orang kufar dan orang-orang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu masih hidup di dunia. Saat kematian menjemput, barulah ia sadar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan kematiannya, walaupun hanya sesaat, agar ada kesempatan untuk beramal. Tapi tentu para jamaah, ini adalah angan-angan, ya, yang tetap hanya sebatas angan-angan yang tidak akan mungkin diwujudkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang masih berada di negeri angan-angan untuk melaksanakan angan-angan yang berupa keinginan untuk menambah dan memperbaiki amal sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal, kenapa ketika aku hidup aku tidak melaksanakan sholat, atau aku melaksanakan sholat tapi lalai dalam sholatnya. Kenapa ketika aku hidup aku tidak sempat untuk membaca kalamullah. Ketika aku hidup, kenapa harta yang aku miliki tidak kita infakkan sebagian di jalan Allah? Kenapa aku ketika hidup aku tidak beramal soleh? Maka kesempatan yang tersisa ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan marilah di akhir khutbah ini kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan jalan kebenaran untuk bisa melakukannya, dan ditunjukkan jalan keburukan agar kita bisa menjauhi jalan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad radhiyallahu tabarakta an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.